Salam, menanggapi video ini, yaitu penista kekristenan dengan enaknya dan tanpa merasa bersalah, karena mereka mayoritas dan tidak mungkin, mereka yakin sekali dengan kata-kata seperti itu bahwa mereka tidak akan ditangkap. Kita dengarkan. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Apa nggak bangsat orang itu? Dan yang lebih bangsat lagi, saudara-saudara yang memegang kitab itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Setiap hari Anda genggam, bahkan ada di rumah Anda, tapi Anda tidak mau pelajari dengan tekun bahwa Paulus ini pernah bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ketika dia kembali, Ya, ini namanya Zulkifli M. Abbas. Tetapi saya memang harus memberikan jawaban dan klarifikasi kepada kita semua, agar tidak gampang mempercayai begitu saja omongan Muslim. Karena nabinya saja ya nabi palsu, kitab sucinya palsu, bahkan pengajaran-pengajarannya bertentangan dengan Alkitab, bertentangan juga dengan kehidupan zaman ini. Hukum-hukum yang ada di dalam kitab suci mereka itu tidak mungkin untuk diterapkan zaman sekarang. Di dalam Quran dikatakan begini, dan tidak menzalimi, kami tidak menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Surat ke-11 ayat 101. Maksudnya begini, bahwa sesembahan kepada Allah itu akan mendatangkan manfaat. Tetapi apa yang terjadi, yang kita lihat bahwa bangsa-bangsa Muslim yang menyembah Allah, yang katanya Subhanahu wa Ta'ala, dengan 99 nama, 20 sifat yang mereka katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah yang tidak dikenal, Allah yang tidak memberikan manfaat apa-apa sebenarnya. Saya harus mengatakan itu karena saya dulu hampir 20 tahun yang lalu meninggalkan keyakinan itu. Dan saya menjadi viral, saya menjadi terkenal gara-gara dari Islam, kemudian saya membongkar kebobrokan-kebobrokan ajaran itu yang tidak merujuk kepada kebenaran sejarah dan juga fakta-fakta bangsa yang beragama Islam itu jauh dari kebenaran. Tadi Zuma mengatakan bahwa Paulus itu biadab, Paulus itu bangsat. Itu kalimat yang sangat merendahkan. Dan saya kira sakit hati orang Kristen itu tidak seberapa kalau kata-kata itu diarahkan kepada nabi mereka. Karena memang nabi itu palsu, ajaran agama-agama palsu yang tidak diajarkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena pencipta langit dan bumi ini yang kita kenal di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus, amat bagus pengajarannya, amat baik. Sementara si penceramah tadi bertentangan dengan ayat yang dipakai, ayat yang ditulis di dalam Quran mereka. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ilayya marji'uhum ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan.
Nah, kalau saya memaki Allah di dalam Quran dan memaki Nabi Muhammad, itu dengan pengetahuan data-data sejarah, data-data arkeologis, dan data-data logika yang benar, karena Al-Quran dan ajaran Islam itu bertentangan sama sekali dengan agama-agama langit yang disebut Yahudi dan Kristen. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahu kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Al-An'am ayat 108. Wala tasubbu, jangan memaki, jangan menghina Tuhan mereka. Tetapi menurut informasi namanya Zuma. Zuma ini banyak sekali ternyata videonya. Tentu saja sudah banyak saya bahas tentang orang ini karena dia sangat menista kekristenan. Semua pembahasan dia itu hanya tentang Alkitab, dan tentu saja untuk mendapatkan keuntungan bagi dia dengan memutarbalikkan apa yang ditulis di dalam Alkitab tanpa membacanya dengan benar, atau sengaja memutarbalikkan supaya timbul subhat, supaya timbul kekacauan di dalam kekristenan. Padahal orang Kristen itu tidak akan berubah sedikit pun, tidak akan tergoda. Adapun 1-2 orang ya wajarlah di tengah sekarang ini. Lebih banyak Muslim yang masuk Kristen daripada orang Kristen yang masuk Islam. Itu saya sangat percaya sekali karena laporan-laporan ataupun saya sendiri main TikTok di mana banyak sekali orang yang datang kepada Yesus Kristus selama saya berada di TikTok beberapa bulan belakangan ini. Saudara-saudara, kemudian ayat yang lain, dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Surat ke-36 ayat 74. Kemudian ayat 75, sama sekali tidak. Kelak sesembahan-sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Oke, ayat ini tentu saja kamuflase logika Nabi Muhammad untuk mengelabui seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang ada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikatakan Tuhan oleh Muhammad itu sebenarnya tidak ada. Hanya kata-kata Muhammad dan akalan-akalan Muhammad sebagai pagan Quraisy pada waktu itu. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang dia ciptakan itu adalah ibadah yang sudah ada, seperti haji, sholat yang sudah ada dilakukan oleh penyembah-penyembah berhala pada waktu itu. Nah, kira-kira berapa kalikah penyembahan berhala itu yang harus dilakukan? Ternyata berkali-kali pagi, siang, sore itu mereka lakukan seperti itu. Dan ada sholat-sholat tambahan itu setelah Muhammad itu mencapai kemenangan peperangan dan mengambil banyak harta kekayaan dari orang-orang suku-suku kecil yang dia ambil harta itu dan makan minum untuk menghidupi banyak istrinya. Itu saudara-saudara, itu mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Yasin ayat 75. Jadi kalau saya lihat sejak ketika saya masih Muslim 40 tahun, kemudian saya menjadi orang Kristen ini belum 20 tahun, saya melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan itu menolong, membantu saya untuk belajar Alkitab. Bagaimana cara Tuhan membantu dengan kehidupan kekristenan
di mana orang-orang Kristen suka menolong dan suka membantu, berbeda dengan ketika saya Muslim. Itu adanya penghinaan demi penghinaan. Apalagi setelah menjadi Kristen, wah, dihina dan diejek. Yesus telah banyak membuktikan keajaiban dalam hidup saya. Sedang ketika Muslim, kekacauan hidup dan cara memandang masalah yang tidak ketemu solusinya yang baik. Itu yang saya alami di Muslim. Tetapi sekarang Anda bisa melihat bahwa kehidupan saya, walaupun dikejar-kejar ataupun bagaimanapun keadaan saya sekarang, tidak menjadi penghalang saya untuk terus memberitakan Injil dan memberikan pandangan-pandangan yang benar tentang Allah itu. Dan ini terbukti ayat Al-Quran, jangan memakai Tuhan mereka. Dan saya akan memaki Tuhan yang disembah oleh Muslim itu sebagai omong kosong. Allah yang omong kosong, Allah yang benar-benar tidak ada, Allah yang tidak boleh disembah. Karena Allah, apalagi kalau dilihat Alkitab, bahwa Allah yang ditulis di dalam Al-Quran yang disembah oleh Muslim itu adalah berhala batu hitam. Batu hitam itu, saudara-saudara. Mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka menjadi tentara yang disiapkan itu. Misalkan sekarang ini bagaimana pertolongan Tuhan yang disembah oleh sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub telah menyelamatkan Bani Israel dari serbuan bangsa-bangsa lain, termasuk Muhammad yang melakukan penganiayaan, bahkan menghabisi 5.000 orang Yahudi di Madinah pada waktu itu, sehingga sejarah itu tidak pernah dihapus dalam sejarah orang Yahudi sebagai penghinaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Muslim. Dan bagaimana Tuhan Yesus telah membantu, menolong orang-orang Kristen selama ini. Bahkan Quran mengatakan orang Kristen dan orang Yahudi itu sebagai seburuk-buruknya ciptaan, seburuk-buruknya makhluk. Makhluk yang dihina oleh Al-Quran itu sekarang telah menjadi pionir, ya, pionir di dalam kemajuan teknologi. Semua yang dipakai oleh Muslim, seluruhnya itu adalah hasil pengetahuan orang Yahudi dan orang Kristen. Bagaimana mereka harus mengatakan bahwa kami adalah seburuk-buruknya makhluk? Tidak bisa untuk membuktikan kebenaran ajaranmu itu, Zuma. Gak ada sedikit pun yang menjadi alasan bagi Anda bahwa Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang benar. Hanya ribut masalah Tuhan saja. Itu tidak menghasilkan kemajuan bangsa, khusus Indonesia. Tidak bisa, saudara. Gak ada itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan apapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru nongol abad ke-7 awal, ketika tahun 610 Muhammad awal menerima wahyu Quran. Sebelumnya nggak ada. Kok tiba-tiba ada Allah yang disebut Subhanahu wa Ta'ala, yang disembah oleh nenek moyangmu itu Abraham, Ishak, Yakub, Ismail? Kata Quran. Jadi pandai sekali memblow up cerita yang tidak ada itu. Dan bagaimana dongeng-dongeng dungu yang diciptakan itu menjadi kepercayaan mayoritas Muslim hari ini. Karena semua itu hanya narasi Nabi buta huruf. Semuanya itu yang dikatakan oleh Muhammad itu hanya omon-omon tanpa saksi. Sedangkan Yesus mampu menghidupkan Lazarus yang sudah 4 hari
meninggoy. Siapa yang pernah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba tunjukin siapa nama yang pernah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Enggak ada satupun. Enggak ada nama yang muncul. Semua ajaran-ajaran yang dibuat itu adalah kamuflase, tambahan akal-akalan Nabi. Bahkan ibadah-ibadahnya itu muncul berurutan, berbeda dengan ibadah yang dilakukan oleh Bani Israel. Mereka telah mempunyai data sejarah dan mereka catat dengan baik sejak Musa menerima Taurat. Bangsa Yahudi mengenal siapa yang disembah oleh mereka. Bukan patung, bukan kayu, bukan pohon, bukan emas, permata yang dibuat-buat itu, tetapi benar-benar hidup. Beda, saudara-saudara. Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Maryam ayat 82. Jadi redaksional Al-Quran tentang Allah Subhanahu wa taala itu sangat meragukan tentang keberadaannya. Dan sekarang ramai dibicarakan di medsos, terutama di TikTok. Video-video yang beredar di HP Anda itu semua dari TikTok. Dan itu adalah kebohongan yang tidak bisa dibuktikan. Kebohongan dan dongeng-dongeng nenek tua yang diciptakan oleh Muhammad dan pengikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.